guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Masih ingat dong dengan film VHS yang memiliki beberapa segmen mengerikan? Akhirnya, sequel terbarunya sudah rilis, dimana film ini berjudul VHS Halloween tahun 2025. Sesuai judul, film kali ini merupakan beberapa kompilasi rekaman yang bertemakan Halloween. Oke lah, karena sudah dijelasin, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Okay, is it on? Yeah, do it. Take it off. Segmen pertama ini diawali dengan sebuah vlog dari seorang kewes gabut bernama Lassie bersama bestinya yang bernama Kelly, dimana kali ini mereka akan merayakan malam Halloween dengan menggunakan kostum orok jebrog. Dan meski usia mereka sudah remako alias remaja kolot, mereka berharap jika malam Halloween ini akan mendapat banyak permen. Sesaat kemudian, Lassie dan Kelly seketika merasa kesal saat dicengin bocil-bocil yang mengatai mereka remako tak sadar umur. Para bocil pun menantang dua remako ini untuk banyak-banyakan mendapat permen. Hingga setelah para bocil pergi, tanpa mereka sadari ada sebuah bekas telapak tangan mengerikan di kaca mobilnya. Kira-kira bekas tangan apakah itu? Singkat waktu, dua remako ini langsung beraksi untuk mengacaukan malam Halloween. Hey! Oh my god. Down. No, two down. Go up. Oh my god, split. Beberapa jam kemudian, setelah mendapat cukup banyak permen, seketika perhatian mereka tertuju pada sebuah rumah kelap-kelip di ujung jalan. Dirasa akan menarik, mereka pun sepakat untuk meminta permen terakhir pada penghuni rumah itu. Bitch, you run like my grandma. Dirasa si pemilik rumah sudah turu, mereka pun memutuskan untuk mencari target lain. Meskipun creepy, seketika Lassie merasa tertantang saat melihat si penghuni rumah yang memintanya untuk masuk guna mendapatkan permen. Dirasa ada yang aneh, Kelly meminta Lassie untuk jangan gegabah. Akan tetapi, Lassie berkata jika malam ini adalah malam Halloween dan semua kengerian ini hanyalah settingan. Fuck, dude. Dude, are you sick? Dude, it smells like a corpse in here. Dan ternyata bau tersebut berasal dari cairan putih aneh yang mirip dengan nanah. Merasa tak kuat, Kelly mengajak Lassie untuk segera pergi. Namun seketika mereka pun kaget saat melihat si pemilik rumah ngejogrok dengan rupa yang mengerikan. Seketika Kelly merasa ngeri setelah melihat seonggok orok prematur ditumpukan permen. Sambil cengengesan, Lassie berkata jika semua itu hanyalah gimmick untuk menakut-nakuti saja. Namun melihat Kelly yang sudah tidak kuat lagi, Lassie yang khawatir memutuskan untuk segera keluar dari rumah ini. Oh god. Baru saja pindah ruangan, mereka pun heran saat menemukan jejak kaki dengan cairan nanah yang sangat bau. Dirasa sudah gak bener, mereka pun bergegas untuk pergi. Okay, let's go. This is it. Our stuff is here. I told you. Why is it boarded up? Wait, hold on. Lah, seketika mereka pun heran saat pintu keluar tiba-tiba menghilang bak di gondol Doraemon. I know. Here. No. Hey, were you recording? Were you? Setelah mengecek rekaman, mereka pun yakin jika pintu keluar berada di sini. Namun saat ini pintu itu tiba-tiba raib entah kemana. Oh my god, sontak mereka pun merinding saat melihat sosok mengerikan dari balik tembok. Hingga setelah mereka mulai kena mental, mereka yang ketakutan berusaha mencari jalan lain untuk kabur. Oh, is this a fucking baby shower? Tak sampai di situ, mereka pun semakin merasa ngeri saat melihat sosok subur botak bersetelan orok. Dirasa si botak tidak akan menyerang, mereka pun bergegas melanjutkan pencarian.
Sesaat kemudian, mereka pun melongo saat menemukan toples berisi nanah yang terhubung pada 6 buah pompa ASI. Dan betapa syoknya mereka saat melihat seorang gadis berwajah Harley badut yang diringkus sambil dicekoki selabu nanah. Okay. Oh my god, mereka pun kaget saat dihadang sosok wanita bertubuh six milk seperti kucing garong. Setibanya di lantai 2, mereka pun berusaha kabur melalui jendela. Akan tetapi jendela ini sudah dipaten oleh si pemilik rumah. Hingga di tengah kepanikan, mereka pun mendengar sesuatu dari sebuah ruangan. Di ruangan ini mereka pun menemukan seorang gadis cheerleader berwajah bengep dengan perilaku seperti bocil 2 tahun. Dan saat mereka menanyakan siapa gadis ini, tiba-tiba di tengah kepanikan, mereka hanya bisa bersembunyi di sebuah ruangan ganti popok yang penuh dengan tai. Kemudian, Lassie pun meminta maaf karena akibat kekepoannya sampai membuat mereka harus terjebak di rumah aneh ini. Tapi karena bubur sudah menjadi Kelly meminta Lassie untuk tetap fokus mencari jalan untuk kabur. Hingga sesaat kemudian, Kelly pun kaget saat menemukan foto seorang wanita hamil yang sedang mendiskon usia. Dan di balik foto itu tertulis, "Aku mati untuk kebebasan." Hingga sesaat kemudian, mereka pun syok parah saat menyadari jika wanita dalam foto itu ternyata mati di ruangan ini. Setelah mendapat serangan dari sosok Wewe Gabel, seketika Lassie merasakan ngantuk setelah mendengar suara lagu bocil. I'm getting sleepy. Stay awake. Stay awake. My god, rupanya Wewe Gabel ini berniat menambah koleksi anaknya. Lacey. Melihat Lassie diseret, Kelly yang khawatir bergegas mengejarnya dengan mengikuti ceceran nanah yang mengucur dari 6 tete si Wewe Gabel. Betapa syoknya Kelly saat melihat Lassie sudah menjadi bengep setelah ia mendapat MBG alias minuman bernanah gratis dari si Wewe Gabel. Dan rupanya orang-orang yang menjadi anak di tempat ini merupakan korban yang hilang pada setiap malam Halloween. Lalu rumah ini sebenarnya adalah rumah goib. Dirasa tidak ada cara untuk keluar, Kelly yang putus asa memilih untuk pasrah dan menjadi anak si Wewe Gabel. Una cosa, ¿hay alcohol o tenemos que irnos dónde? Es que no me he enterado. ¿Dónde vamos? ¡De puta madre! Segmen mengerikan kedua ini diawali dengan diperlihatkannya beberapa foto penemuan jasad sekelompok remaja yang tewas tanpa mata, di mana para korban ini ditemukan di dalam sebuah ruangan aneh yang berada di dalam rumah terpencil saat melakukan pesta Halloween. Kemudian, scene beralih pada penyidikan polisi yang sedang melakukan interogasi pada seorang pria bernama Hendrik, di mana Hendrik merupakan satu-satunya orang yang selamat dari tragedi yang menimpa teman-temannya. Dan saat diinterogasi, Hendrik menjelaskan jika semua ini berawal saat circle-nya memasuki sebuah ruang rahasia yang di dalamnya hanya terdapat sebuah telepon jadul.
Dan kengerian mulai terjadi saat dirinya membaca sebuah mantra aneh yang tertulis di dinding. Hingga setelah itu, tiba-tiba saja telepon berdering dan orang-orang yang ada di tempat tersebut mengalami kejang-kejang sambil mengeluarkan bola matanya. Mendengar penjelasan Enric yang tak manuk akal, mereka pun berencana untuk menyelidiki TKP secara langsung. Setibanya di tempat tujuan, Enric meminta para petugas untuk membatalkan rencana ini. Akan tetapi, demi kepentingan penyidikan, mereka tetap mengajak Enric menuju TKP. Setibanya di depan sebuah rumah terbengkalai yang begitu mewah, Enric berkata jika waktu itu dirinya dan circle-nya merasa tertantang untuk memasuki rumah ini karena menurut keterangan Akamsi, rumah ini dulunya dihuni oleh seorang wanita yang sering melakukan ritual ilmu hitam. Pusing mendengar cerita pergoiban, para polisi meminta Enric untuk bergegas. Ya estamos llegando. Agente, por favor. Setibanya di depan pintu TKP, seketika Enric ketakutan dan ingin pergi saja. Enric. Tranquila. Respira. Sesaat kemudian, setelah mereka menenangkan Enric, para petugas meminta Enric untuk melakukan reka ulang sesaat sebelum kejadian naas itu. Dan saat seorang petugas meletakkan kembali telepon jadul itu, Enric pun langsung ngegibrik parah dan ketakutan. Sesaat kemudian, para petugas meminta Enric untuk fokus dan memberitahukan kejadian selanjutnya. Di tengah ketakutan, Enric berkata jika sebelumnya ia membaca mantra yang tertulis di dinding sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, telepon yang ada di tempat ini akan berdering. Dirasa hoak, apalagi telepon ini tidak tersambung ke Indigo, mereka pun meminta Enric untuk melakukannya sekali lagi. Ut supra sic infra. Ut supra sic infra. Infra. My God, sontak mereka pun kaget saat telepon ini tiba-tiba berdering meski tanpa terhubung dengan jaringan Indigo. Di saat itu pula, Enric yang ketakutan memperingatkan semua orang untuk jangan mengangkatnya atau kejadian yang serupa akan kembali terulang. Akan tetapi si detektif yang penasaran berniat memastikannya. Betapa syoknya semua orang saat melihat Enric memuntahkan banyak bola mata seperti orang yang mabok cilok. Rupanya, si iblis yang pernah merasuki Enric kembali menggunakan tubuhnya untuk mengambil tumbal. Dan kini, bagaikan Uchiha Obito, si iblis dalam tubuh Enric langsung mengambil semua mata milik para petugas yang menempel di plafon. Malang sekali, para petugas ini harus menjadi tumbal berikutnya hanya karena melakukan reka ulang dari kejadian yang di luar Nurul. Lanjut pada segmen mengerikan ketiga, di mana kali ini sekelompok remaja gabut berniat melakukan vlog di malam Halloween. Dan karena tidak lengkap rasanya tanpa berburu permen, mereka yang sudah bangkotan tetap akan melakukan perburuan pada para penghuni komplek. Trick or treating, babe? You having fun? Trick or treat!
Sontak si Abah merasa ceringe dengan mereka yang malah meminta permen padahal umur sudah hampir kepala 3. Namun karena kostum Jack Sparrow dan Cangcut Woman yang mereka kenakan cukup effort, si Abah dan si Emak yang baik hati tetap memberikan permen secara cuma-cuma. Tapi bukannya bersyukur, si Cangcut Woman bernama Haley malah membuang permen itu karena dirasa permen murahan. Lantas mereka yang kurang puas bergegas mencari target selanjutnya. One per person? Hingga di rumah berikutnya, mereka pun heran saat menemukan banyak permen di dalam baskom dengan merek yang asing. Di tengah rasa takjub, seketika Austin kaget saat mendapat permen coklat yang berbentuk cacing berotot. Dirasa unik, Austin yang penasaran berniat mencicipinya. Setelah dicicipi, Austin pun terkesan dengan rasa coklat ini yang sangat unik, seperti ada lendir-lendirnya. Dirasa permen ini unik, mereka yang rakus berniat untuk mengambilnya lebih dari satu. Tell us where the fuck Dave back. Betapa syoknya mereka saat melihat tangan yang muncul dari dalam baskom, padahal di bawahnya tidak ada apa-apa. Austin! What is your emergency? The address is... My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja baskom ini seolah membawa mereka ke dimensi lain. Singkat waktu, mereka pun heran saat tersadar di sebuah pabrik yang terlihat begitu creepy seperti backroom. Hingga di tengah kepanikan, Haley melihat baskom yang telah membawa mereka ke tempat ini. Saat Austin mengeceknya, mereka seolah mendapat peringatan karena telah mengambil permen lebih dari satu. Setelah diguyur cairan lengket, Austin mengatakan jika cairan ini terasa seperti isian coklat yang sebelumnya ia makan. Namun tak lama kemudian, seketika mereka pun panik saat melihat kemunculan sosok aneh bersetelan badut bermahkota. What the fuck was that? Austin, that's a lot of blood on the wall! What the fuck is that? Oh my god! Melihat pintu keluar yang tergembok, mereka pun bergegas mencari keberadaan kunci. Dan betapa syoknya mereka saat Austin hilang bak disulap Pak Tarno. Hingga saat si badut pergi, tiba-tiba mereka mendengar suara Austin yang ketakutan. Kepanikan pun semakin menjadi saat mendapati Austin tersekap di atas mesin pembuat permen. My God, rupanya permen-permen yang mereka ambil berasal dari pabrik ini yang menggunakan tubuh manusia sebagai bahan bakunya. Dan rupanya badut bermahkota ini bukanlah manusia. Hingga saat si badut menghilang, mereka pun bergegas mencari kunci dari tangan Austin yang seluruh anggota tubuhnya sedang dilapisi gula dan karamel. That is so disgusting! So fucked up, guys, I'm done! What? You... You're doing great, guys. I think these are his balls. Okay. Setelah mendapatkan kunci, Josh pun mengajak para kewes untuk segera kabur. Saat si Wonder Cangcut tertangkap, Loren yang setia kawan mengajak tunangannya untuk segera menyelamatkan Haley. Thank God. Come on, let's go. The fuck? Betapa syoknya mereka saat melihat knalpot Haley yang diinpus dengan selang nyam-nyam. Dirasa Haley tak bisa lagi diselamatkan, mereka pun bergegas pergi menuju pintu keluar. Setelah terkena prank dari si badut, Loren mengajak tunangannya untuk kabur menggunakan jalur ventilasi. This is gonna be one hell of a story.
Sungguh tanpa diduga, ternyata lorong ini merupakan salah satu jebakan si badut. Di tengah kepanikan, Josh yang menyadari umurnya tak akan lama lagi langsung melakukan ijab kabul kilat pada Loren. Sungguh pernikahan yang singkat. Setelah Josh modar digiling, Loren berusaha kembali untuk mencari jalan lain. Singkat waktu, scene beralih pada dua bocil yang sedang mengambil permen. Lantas si ibu memperingatkan mereka untuk jangan mengambil permen lebih dari satu. Hingga sesaat kemudian, mereka pun kaget saat mendapati coklat berbentuk jari lengkap dengan cincin tunangan. Lalu tiba-tiba, Is that bad? akibat mengambil lebih dari satu, nasib mereka pun akan sama seperti Austin dan kawan-kawan. Segmen terakhir ini diawali dengan seorang remaja bernama Zaki yang diajak ayahnya ke sebuah toko aksesoris untuk merayakan malam Halloween di kompleknya, di mana kini si ayah yang merupakan panitia Halloween sedang mencari barang-barang seram untuk dekorasi rumah hantu. Di tengah perburuan, seketika si ayah penasaran saat melihat barang-barang yang tersimpan di ruangan staf. Uh-oh. Hey, now we're talking. Oh, man. Melihat piringan hitam horor seketika membuat si ayah tertarik untuk membelinya. What do you think? Sekembalinya ke komplek, Zaki pun merasa ceringe saat melihat dekorasi rumah hantu yang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Lantas sambil menunjukkan kaset yang ia dapat, si ayah mengatakan jika tahun ini rumah hantu komplek akan bertemakan teror sosok penyihir. It's fine, Keith. Well, it needs to... Come on. Singkat waktu di malam Halloween, si ayah bernama Kate langsung menyambut para warga komplek yang akan menjajal keseraman rumah hantu tahun ini. Di saat itu pula, tetangga julidnya bernama Eman dan Mimin mengomentari hasil karya Kate, di mana cenah pertunjukan rumah hantu ini persis seperti yang ada di pasar malam Perindapan. Setelah membagikan poster, Kate dan istrinya mengajak para pengunjung untuk masuk. Please. Fucking Halloween. Yeah, goes with it. Ladies and gentlemen of the... Sesaat kemudian, Kate berkata jika kali ini mereka akan melakukan pembukaan dimensi lain dengan menggunakan kaset yang ia beli dari dana ke-RT-an. Do you hear it? Back to our world. Through that film. Sontak Kate pun kaget karena kejadian tadi bukanlah bagian dari pertunjukannya. Dirasanya prank. Eman yang boring mengajak para warga untuk segera menyelesaikan pertunjukan murahan ini. Oh man, Keith, same old shit every year, Keith. My God, sungguh tanpa diduga, rekaman yang diputar oleh Kate tiba-tiba menjadi kenyataan. Stone! How is it stone? Let go! Di tengah situasi mencekam, Kate mengajak semua orang untuk tetap bersama dan mencari jalan keluar. Namun di saat itu pula seorang remaja yang ketakutan malah kabur sendirian. Don't go in that way! Talk to me! Setelah menghabisi para algojo, mereka pun bergegas melanjutkan pelarian. Namun entah karena bisikan apa, tiba-tiba seorang bocil balet pergi ke dalam sebuah gubuk. Where'd she go? Dirasa ini kesempatan, mereka pun bergegas keluar dari tempat ini.
Sungguh naas. Akibat menyetel kaset misterius, Kate pun malah membangkitkan sosok-sosok mengerikan yang langsung menginvasi komplek mereka. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Seperti biasa, VHS adalah kompilasi dari video-video mengerikan yang khusus kali ini bertemakan Halloween. Tapi menurut kalian, segmen keberapa yang paling mengerikan? Coba tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Sakahayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film VHS Halloween tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.